Shalom kakak, jumpa lagi dengan video saya Klinik Sekolah Minggu. Haleluya. Baik, di kesempatan kali ini saya kembali lagi menyampaikan bagaimana membuat alat peraga yang menarik untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa sekolah minggu adalah suatu bentuk pelayanan pembinaan warga gereja terhadap anak-anak. Nah, tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak siapa Yesus. Kemudian memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, serta mengajarkan bagaimana hidup seperti kehidupannya Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya banyak dijumpai kesulitan para guru sekolah minggu di dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Ditambah lagi ada beberapa anak sekolah minggu yang kurang memberikan perhatiannya kepada guru dan firman yang disampaikan. Mungkin salah satu sebabnya adalah firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu terlalu monoton dan terkesan guru sekolah minggu terlalu banyak bicaranya. Nah, ini yang membuat anak tidak fokus. Lalu kemudian anak tersebut lebih suka memilih untuk ribut atau bercerita sendiri, sehingga tidak menghiraukan gurunya yang sedang berbicara di depan kelas. Nah, oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya kembali memberikan contoh alat peraga untuk sedikit mengatasi permasalahan tersebut. Ini hanya sekadar contoh, ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengembangkannya, ya. Mengembangkan alat peraga ini dengan cerita yang lain lagi. Yang paling utama adalah agar alat peraga ini bisa menarik perhatian anak. Begitu anak-anak memberikan perhatiannya, maka kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menyampaikan cerita yang diberikan kepada anak-anak dengan baik. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan contohnya itu. Di video-video saya sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa alat peraga yang bisa dinikmati oleh anak adalah alat peraga yang begitu dekat dengan keberadaannya, ya. Tapi kalau toh misalnya tidak, yang penting di sini adalah bagaimana alat peraga ini bisa menarik perhatian anak untuk memperhatikan kakak guru sekolah minggu yang mengajar. Nah, bagi kakak yang belum subscribe, ya, silakan subscribe, ya. Silakan subscribe terlebih dahulu, ya. Nanti kalau video ini memberkati, sampaikan kepada teman-teman kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, ya. Ya, contohnya seperti ini kakak-kakak, ya. Kisah Rasul Paulus. Sebelum mengalami pertobatan, Paulus dikenal dengan nama Saulus. Nah, di Alkitab dijelaskan bahwa kehidupan Saulus saat itu suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Galatia, ayo adik-adik silakan baca, ya.
Galatia pasal 1 ayat 13 dan 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Rasul Paulus seperti itu, ya. Namanya dulu Saulus, ya. Dia suka menganiaya jemaat, ya. Nah, ketika dia menganiaya jemaat, mencari mengejar-ngejar orang-orang percaya saat itu, sepertinya menurut pandangannya baik. Tetapi sebenarnya ini membawa sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan Rasul Paulus, ya. Yang sebelumnya namanya Saulus, ya. Sehingga kalau boleh dikatakan, hidupnya Saulus saat itu penuh dengan kekosongan, kehampaan, ya. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka kemudian Saulus ini berganti nama, ya, dengan sebutan Paulus. Nah, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, si Paulus ini pernah mengatakan begini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, kehidupan Saulus pada waktu sebelum jadi Paulus itu seperti kehidupan hitam dan putih. Ya, tidak ada warnanya, tidak ada indahnya. Makanya dia menganggap hidupnya itu hampa. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, oh, hidupnya berubah begitu rupa. Ya, hidupnya berwarna indah sekali. Ya, nah, kalau misalnya dicontohkan seperti ini, ya. Nah, ini gambar kalian, ya. Tetapi Rasul Paulus tentu beda gambarnya, ya. Nah, hidupnya seperti ini, ya, hitam dan putih saja, ya. Sukanya Saulus mengejar-ngejar orang, ya, menganiaya jemaat, ya. Nah, hidupnya seperti ini, tidak ada warna, tidak ada indahnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, lalu kemudian percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan mengubahkan hidupnya, ya. Tuhan mengubahkan hidupnya sehingga diubah oleh Tuhan Yesus seperti ini jadinya. Ya, perhatikan, ya. Oh, diubah seperti ini. Ya, oleh Tuhan Yesus diubah sedemikian rupa yang hidupnya hitam putih diubah oleh Tuhan Yesus menjadi seperti ini. Lihat ini. Loh, hah? Ya, hidupnya berwarna begitu rupa, ya. Indah sekali hidupnya, ya, seperti anak ini. Wah, bersukacita sekali, ya. Rasul Paulus seperti itu, ya. Makanya kemudian Rasul Paulus mengatakan, semua dulunya aku anggap sampah, ya. Tapi begitu mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus memberkati sukacita, Tuhan Yesus memberkati kegirangan, ya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan yang semakin berwarna dan indah. Nah, demikian kakak-kakak, ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya, ya. Gampang sekali, ya. Yang pertama, kakak-kakak sediakan 2 buah gambar, ya. 2 buah gambar, ya. Yang satu gambar hitam putih, ya, seperti ini, ya. Yang satu warna hitam putih, ya, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Hitam putih seperti ini. Dan warna hitam putih ini ditaruh di lembar transparan. Nah, seperti ini, ya. Ya, di lembar transparan, ya. Yang satu adalah yang berwarna seperti ini. Nah, yang berwarna seperti ini, ya. Nah, lalu kemudian kita tempatkan ke suatu tempat, ya, yang berwarna ditaruh pada bagian dalam yang tertutup oleh kertas putih. Ya, ada kertas putih, ya. Nah, sehingga yang hitam putih kita letakkan di depan, sedangkan yang berwarna kita letakkan di dalam, seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Jadi ketika dimasukkan ya seperti ini ya, yang berwarna tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya hitam putih. Tapi begitu kita tarik, maka akan berubah menjadi berwarna. Ya. Nah, kehidupan di dalam Tuhan Yesus penuh warna, penuh sukacita, penuh kegirangan, penuh berkat. Ya, diberkati oleh Tuhan. Baik, saya kira itu video kita kali ini ya, pembelajaran dari klinik skala minggu. Sekali lagi jangan lupa